Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafid Febrian Susilo. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pamulang. Sekarang saya berada di semester 7 dengan NIM 2110111401764 dan di kelas 07 TPLE 002. Di sini saya akan menjelaskan video tentang etika profesi yang sebagaimana video saya buat bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat tugas di pertemuan 13 pada mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Langsung aja, etika profesi adalah aturan prinsip atau norma yang mengatur perilaku individu dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Etika ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan, kehormatan, dan integritas profesi serta memastikan bahwa profesional bekerja sesuai dengan standar moral yang tinggi. Pentingnya etika profesi, yang pertama, menjamin kepercayaan publik, mengatur perilaku, melindungi profesi, meningkatkan profesionalisme. Lalu di sini ada ciri-ciri etika profesi. Yang pertama, bersifat normatif, berbasis pada moralitas, mengikat secara moral, dan bersifat khusus. Selain itu, ada prinsip dasar etika profesi. Yang pertama, ada integritas, profesionalisme, keadilan, kerahasiaan, akuntabilitas, dan kesetiaan. Lalu, ada kode etik profesi, yang dimana merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh organisasi profesi yang memberikan panduan moral dan etika bagi anggotanya. Kode ini biasanya berisi yang pertama, prinsip-prinsip utama, aturan perilaku, dan sanksi. Lalu ada pelanggaran etika profesi. Sebagai contoh, yang pertama, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran privasi, dan penyebaran informasi palsu. Lalu ada sanksi pelanggaran etika profesi. Sanksi atas pelanggaran etika bervariasi, mulai dari peringatan, pencabutan lisensi, hingga tuntutan hukum jika melibatkan aspek legal. Jadi kesimpulannya, etika profesi adalah fondasi penting yang menjaga martabat profesi dan kepercayaan publik. Profesional memenuhi etika akan mendapatkan reputasi yang baik, sedangkan pelanggaran etika dapat menghancurkan karir dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan etika profesi harus menjadi prioritas setiap individu dalam dunia bekerja. Faktor pendorong kewirausahaan di Indonesia. Ada dua contoh dari perkembangan teknologi. Akses internet memungkinkan UKM menggunakan e-commerce, media sosial, dan aplikasi vintage untuk pemasaran dan transaksi. Digitalisasi mempercepat efisiensi operasional seperti logistik dan pembayaran online. Lalu yang kedua ada kebijakan pemerintah. Program pendanaan seperti KUR dan insentif pajak bagi UKM. Peningkatan akses pasar melalui program Bangga Buatan Indonesia dan platform digital. Dan yang terakhir, penyederhanaan izin usaha dengan sistem OSS dan Undang-Undang Cipta Kerja. Kontribusi kewirausahaan pada ekonomi lokal. Menciptakan lapangan kerja, membantu masyarakat lokal mendapatkan penghasilan, menggerakkan perekonomian lokal, meningkatkan daya beli dan potensi daerah melalui aktivitas usaha, mendorong inovasi produk lokal, mengangkat nilai tambah dari produk khas daerah. Lalu, sektor potensi di daerah terpencil. Yang pertama, ada agribisnis, contohnya pertanian, peternakan, dan produk olahan lokal seperti kopi dan rempah-rempah. Yang kedua, pariwisata berbasis komunitas, homestay, ekowisata, dan kerajinan khas daerah. Yang ketiga, industri kreatif, pembuatan kain tradisional, kerajinan tangan, dan produk seni. Yang keempat, energi terbarukan skala kecil, contohnya usaha panel surya atau biodiesel lokal. Tren terbaru kewirausahaan global. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama, kewirausahaan digital, bisnis berbasis teknologi digital seperti e-commerce, aplikasi mobile, dan SaaS atau software as a service. Yang kedua, startup berbasis teknologi, inovasi berbasis teknologi seperti AI, blockchain, dan IoT untuk menyelesaikan masalah di berbagai sektor. Lalu yang ketiga ada ekonomi berbagai
berbagi atau sharing ekonomi. Platform seperti Gojek, Grab, dan Airbnb memanfaatkan sumber daya bersama untuk efisiensi dan pemberdayaan ekonomi individu. Lalu pengaruh di Indonesia, yang pertama memperluas peluang bisnis berbasis teknologi. Kedua, meningkatkan inklusi ekonomi melalui layanan fintech dan GAG ekonomi. Dan yang terakhir, membuka akses pasar global bagi produk lokal melalui platform digital. Perbandingan kewirausahaan di negara maju dan berkembang. Yang pertama, akses ke modal. Negara maju, modal lebih mudah didapat dari investor, venture capital, dan pasar saham. Negara berkembang bergantung pada pendanaan mikro, pemerintah, atau angel investor lokal. Yang kedua, ada infrastruktur. Negara maju, infrastruktur teknologi, transportasi, dan logistik sangat maju. Lalu negara berkembang, infrastruktur sering terbatas, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, ekosistem kewirausahaan. Contoh di negara maju, lingkungan bisnis mendukung dengan regulasi pro-entrepreneur, inovasi, dan jaringan global. Dan di negara berkembang, ekosistem masih berkembang dengan tantangan birokrasi dan kurangnya mentor. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk kewirausahaan. Ada 3 aspek. Yang pertama, akses pembiayaan, program kur dan pendanaan startup dari BUMN atau venture capital lokal. Yang kedua, ada pelatihan, program wirausaha muda, pelatihan digitalisasi UKM, dan pendampingan melalui inkubator bisnis. Yang ketiga, ada insentif pajak, relaksasi pajak untuk usaha kecil dan startup teknologi. Dampak positifnya, meningkatkan jumlah pengusaha baru dan keberlanjutan usaha kecil, meningkatkan daya saing UKM di pasar global. Dan terakhir, membantu mendorong digitalisasi dan inovasi di sektor tradisional. Demikian video yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.